pengajar yang handal tidak mengajar hanya sekali. Karena itu firman Tuhan di Ulangan 6 ayat 4 dan seterusnya ya, mengajarkan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ketahuilah hai Israel, Tuhan Allahmu satu, Tuhanmu Esa. Lalu ajarkanlah itu kepada anak-anakmu berulang-ulang. Ya, seperti tanda pada dahinya, gelang di tangannya. Ya, berulang-ulang, waktu di jalan, waktu di rumah, waktu berbaring, waktu di perjalanan, di mana-mana. Ajar terus berulang-ulang. Ya, maka mengajar itu bukan cuma sekali, ya, tetapi terus-menerus dan sepanjang hayat masih dikandung badan, ya. Selama hayat masih dikandung badan, ya, maksudnya selama kita masih hidup, kita mengajar anak-anak kita atau orang-orang yang ada di bawah asuhan kita. Nah, ketimbang istilah, bagaimana respons Lemuel atas ajaran ibunya? Ya, waktu dia kecil nggak tahu lah, mungkin nggak ngerti ya, mama ngomong apa sih nih. Waktu remaja udah mulai tahu mana cewek yang menggoda, mana cewek yang cuek-cuek, dia udah mulai tahu mungkin. Bisa jadi ada berdebat sedikit-sedikit sama ibunya, kita nggak tahu, nggak diceritakan. Tapi yang pasti, ini Lemuel sudah menjadi raja. Artinya apa? Artinya entah dia berdebat atau enggak sama mamanya, tidak tahu. Tapi yang pasti, mamanya mendampingi dia sampai dia besar. Sampai dia menjadi raja. Ya, bisa jadi dia sempat kepengen tergoda, ya, lalu dijitak sama mamanya. Ingat kau, apa yang mama bilang dari kau kecil, hati-hati, langsung dia mundur lagi. Ya, bisa jadi, nggak tahu ya. Ini kan ayatnya hanya 9 ayat dan tidak diceritakan kisah masa remaja Lemuel dan sebagainya. Tapi ini bayangan saya, ya, bisa jadi dia hampir-hampir terjebak, ya. Tapi ibunya terus mendampingi Lemuel, ya. Responsnya bisa jadi awalnya nggak ngerti, sampai hampir jatuh, nggak jadi jatuh, tapi di ujungnya dia terjaga sama mamanya. Mungkin mamanya ingatkan dia terus, ya. Nah, istilah yang lebih mendalam bukan sekedar mengajar, tapi nurturing. Wah, ini cakep nih istilahnya nih, nurturing. Ini kalau dilihat di kamus banyak artinya, ya. Kalau ngajar kan kesannya udah kayak guru sama murid, ya. Selesai jawab pertanyaan, bagus, nilainya bagus, lulus, ya. Nggak tahu gimana dilakukan apa enggak. Nah, bahasa yang lebih mendalam adalah nurturing children. Nurturing itu ada unsur mengajarnya, ada unsur membinanya, ada unsur merawat di dalamnya, dan juga mengasuh. Nah, saya senang pakai istilah mengasuh. Mengasuh karena di dalam mengasuh ada mengajar. Ya, ada juga di dalamnya apa? Tadi yang disebut ibu-ibu di luar. Role model, ya. Role model itu bukan model yang ngerol gitu ya. Role itu ROLL, role itu gelinding. Tapi role, ya, role model, panutan. Role model panutan. Nah, di dalamnya ada panutan, ada bimbingan. Salah dibangunin lagi, salah dibangunin lagi. Ya, misalnya anak kecil jatuh, dibangunin lagi sampai dia bisa jalan. Ya, di dalamnya ada didikan. Ya, didikan kadang-kadang perlu keras, tapi tidak harus selalu keras. Nah, lanjut. Ya, hari ini sebenarnya ini ngomongin ini saya agak nggak enak, ya, karena saya belum teruji. Tadi ngomong-ngomong tentang ganteng di sini, wah tadi ada yang bilang, wah Pak Gilan paling ganteng di sini. Enggak, ada saingan saya. Ada Ajan, ada Bruce Lee. Lalu Ajan bilang, Bapak sudah terbukti, saya belum terbukti. Iya. Karena saya udah laris, ya, udah ada konsumen tetapnya, ya, udah berbini, udah punya istri. Nah, kalau dalam hal bola asuh, ya, saya belum terbukti. Ya, anak saya masih kecil-kecil, yang tua aja masih muda, apalagi yang muda. Ya, yang tua masih 12 tahun, yang kecil masih 5 tahun. Maka saya belum terbukti. Nah, ini jenis pola asuh ini kata orang pinter, ya, ahli-ahli psikologi perkembangan anak
membuat mengklasifikasi, menggolong-golongkan jenis-jenis pola asuh. Kita istilahnya nggak tahu, padahal kita ngerti semua, tapi namanya aja yang nggak tahu, ya. Itu pinternya orang pinter, ya. Yang orang tahu dia bikin-bikin, lalu dia bikin buku, lalu dia jual, kita beli, padahal kita tahu semua itu. Ya, yang saya sebut nanti kita pasti tahu semua. Yang paling parah, ya, pola asuh, saya pakai istilah pengabaian, ya. Orang bule bilang neglectful. Neglect itu cuek, full itu ya penuh, berarti cueknya penuh. Neglectful. Pola asuh pengabaian itu istilahnya orang tua yang benar-benar tidak mengasuh anaknya. Hanya punya anak, kasih makan, kasih sekolah, kasih uang jajan, udah, nggak mau tahu. Ya, kalau anaknya bandel, yang salah sekolah, yang salah guru sekolah minggu. Ya, karena apa? Dia cuek. Ya, dia cuek bebek. Ya, bebek aja nggak cuek-cuek amat. Yang kedua, permisif. Ya, permisif ini gampang. Ya, ini disetir sama anaknya nih. Ini disetir sama anaknya. Ya, maunya makan sambil jalan-jalan. Keliling komplek makan, ya. Keliling komplek sambil diayun, ya. Sambil ke mall baru mau makan, ngikut aja orang tuanya atau mamanya. Nurut sama anak. Ini juga kita tahu semua kan. Kalau di komplek-komplek kan banyak yang gitu kan. Ngabisin satu piring udah jalan 5 km dia. Ya, bagus sih kalau mau olahraga ya. Tapi ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Anak seharusnya bisa dididik untuk misalnya makan sendiri atau makan duduk. Jangan sambil jalan-jalan. Nah, yang berikutnya, pola asuh otoriter, authoritarian, ya. Otoriter ini kebalikannya. Ini istilahnya pengabaian itu yang paling mentok di sebelah kiri, ini yang paling parah. Lalu ada yang setengahnya parah, ya. Permisif. Otoriter ini di ujungnya sebelah sono, ya. Istilahnya pengabaian di sebelah sini, otoriter di sebelah sono. Ya, parah. Itu anak nggak bisa komentar, nggak bisa kasih pendapat. Pokoknya udah gua atur semuanya. Ya, anak kecil tahu apa sih? Bocah botol, kata orang. Bocah tolol katanya, ya. Dasar botol, ya. Kadang orang tua seperti itu. Anak nggak pernah ditanya. Semua. Baju lah, sekolah lah, makanan, nggak bisa kasih pendapat. Semua udah orang tua yang tahu. Saya yang tahu semuanya. Kau tahu apa? Anak baru kemarin sore katanya. Padahal bukan kemarin sore, tapi kemarin pagi, ya. Nah, yang terakhir, pola asuh otoritatif atau berwibawa, ya. Otoritatif tuh berwibawa. Di dalamnya ada ketegasan, tetapi juga di dalamnya ada demokrasi, ya. Anak ada istilahnya ada hubungan komunikasi dua arah antara orang tua dengan anak. Tentu orang tua banyak makan asam garam, ya. Makanya pada asam urat sama darah tinggi. Kebanyakan makan garam, ya. Makanya jangan banyak-banyak juga makan garam, ya. Mama sudah banyak makan garam, ya, pantas naik darah melulu, ya kan. Nah, ini jenis-jenisnya. Nah, kata psikolog perkembangan yang paling bagus itu otoritatif, ya. Dia ada ketegasan, tapi ada demokrasi di dalamnya. Tapi tidak ada Tuhan di sana. Nah, itulah bedanya psikolog sama pendeta, ya. Kalau pendeta harus ada Tuhannya, ya kan? Kalau enggak kebaktian kita. Ya, harus ada Tuhannya. Nah, ini unsur-unsur yang dilupakan. Di dalam kehidupan, ibu-ibu pasti jauh lebih berpengalaman daripada saya. Ya. Ada orang tua yang pola asuhnya udah bagus sekali, anaknya tetap bandel. Ada nggak? Ada. Ada yang orang tua nggak karu-karuan, anaknya baik. Ada nggak? Ada. Nah, jadi ini cuman pengklasifikasian cara-cara pola asuh. Dibilang yang paling bagus yang otoritatif. Padahal biarpun otoritatif berwibawa, belum tentu anaknya baik. Ya, kalau bukan karena kasih karunia. Ya, disinilah kekurangan psikologi. Tuhannya nggak ada. Ya, Tuhannya nggak ada. Seolah-olah kalau kita sudah pakai pola asuh terbaik,
anaknya pasti baik. Kata orang sekarang auto baik ya, otomatis. Enggak. Ya, Tuhan itu yang paling penting justru. Yang pertama. Makanya orang Israel dari kecil sudah diajarkan tentang firman Tuhan. Ya, psikologi perkembangan apalagi ajaran dari Eropa ya. Mereka menganggap anak-anak jangan diajarin agama. Jangan, nanti udah remaja. Ya, mungkin 15 tahun baru mulai diajarin agama. Keliru. Ya, justru harus sejak kecil diajarkan. Belum ngerti banget, nggak apa-apa. Ajarin. Ajarkan secara berulang-ulang. Nah, faktor pembentuk pola asuh. Nah, ini bagaimana mau jadi pengajar handal ini ya? Tentu latar belakang pola asuh orang tua, latar belakang kita sendiri, ya latar belakang kita sendiri. Kita dulu diasuh bagaimana sama orang tua. Itu mau tidak mau pasti ada pengaruhnya. Karena kita ingat, papa saya dulu diajar dengan keras, ya, diajar dengan keras oleh orang tuanya, oleh opung saya. Ya, papa saya pernah cerita, dia pernah rumah di kampung kan rumah panggung, ya, rumah panggung. Dia pernah dilempar sama bapaknya atau sama opung saya. Dilempar dari jendela, kepala duluan nancap di tanah. Ya. Maka dia kesel, dia kabur ke Medan, ya, jual kopi, kopinya direndam dulu biar berat, ya. Dapat duit, kabur ke Medan. Nyari saudara, alamat nggak ada. Dikira Medan satu gang doang kali kan. Nyampe di Medan bingung, cuman bawa foto tentara, ya kan. Ya kebetulan setelah berjam-jam ketemu anak buah dari saudara itu. Oh, ini komandan saya mau ke rumahnya, kata dianterin. Nyampe sono diomelin dipulangin lagi ke kampung. Jadi dimarahin di kampung, dimarahin di Medan, kiri kanan kena, ya, maju kena mundur kena istilahnya. Nah, tapi kekerasan itu dia nggak suka, ya. Cuman ya mungkin karena apa? Karena keterbatasan, ya, karena keterbatasan ilmu, keterbatasan pergaulan, ya orang Batak hampir semua modelnya sama, ya. Apalagi yang zaman dulu ya, yang produk-produk zaman penjajahan dulu, jurusnya sama, hajar, libas, ya gitu ya, macam-macam pasti kena. Nah, lah kami anak-anaknya juga dibesarkan dengan cara seperti itu. Ya, sampai saya juga dulu kesel, umur 17 tahun, pala dijitak pakai gagang sapu. Ya, sebagai laki-laki, kesel, dendam. Yang salah saya, ya, tapi inilah udah bandel, belagu, ya, salah digetok pakai gagang sapu. Saya dendam. Syukur masuk STT ya. Masuk STT ada mata kuliah pemuritan, lalu diajarkan pengampunan, suruh doakan, keluar air mata. Tapi bisa mengampuni. Dan bersyukur karena kami juga belajar psikologi dan lain sebagainya, itu jadi pembelajaran. Ya, jangan juga menyalahkan. Ya, cuman kadang kita ini menyalahkan. Orang tua saya juga dulu begitu kok. Ya wajar dong saya seperti sekarang ini seperti ini. Ya, jangan menyalahkan masa lalu. Karena masa lalu itu ya masa lalu. Biarkan itu berlalu. Kita mulai yang baru. Ya. Itu jahat nggak? Itu bisa dipakai untuk kebaikan. Segala sesuatu Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan. Ya. Tidak harus masa lalu baik baru kita jadi orang tua yang baik. Tidak harus kita dulu waktu kecil diasuh dengan baik maka baru kita bisa baik sekarang. Enggak. Bagaimanapun pola asuh kita di masa lalu, kita harus membuat yang baru. Ya, kalau dulu kita diasuh dengan baik, lanjutkan, tingkatkan. Kalau dulu kita diasuh dengan kacau, ya jangan ikuti. Ya, itulah bedanya kita di dalam Tuhan. Ada pembaharuan. Ya. Yang kedua, temperamen orang tua. Nah, ini menarik. Ini mempengaruhi juga cara kita mendidik anak. Ya. Orang yang temperamennya koleris akan cenderung otoriter. Itu memang udah dari sononya, cetakannya. Ya, orang koleris itu semua diatur ya, sampai taplak meja miring 2 derajat dia tahu. Ya, itu
biasanya cenderung seperti itu. Orang kolerik, sanguin, nggak terlalu otoritatif. Flegmatik kebalikannya, permisif, ya. Udah terserah anak lah, nanti juga namanya anak-anak nanti juga gede pinter sendiri. Belum tentu, ya. Kecilnya bandel, gedenya jadi kepala penjahat kalau tidak diarahkan. Nah, maka di dalam keluarga pola asuh ini gayanya beda-beda, karena suami istri juga, suaminya dulu dibesarkannya caranya gimana, istrinya dulu dibesarkan caranya gimana, beda-beda. Nah, karena itu di dalam mendidik juga pembawaannya beda-beda, walaupun belajarnya sama nih, udah diajarin 4 nih ya, tetap aja nanti pembawaannya beda. Karena itu dibutuhkan anugerah Tuhan di situ, ya, dibutuhkan anugerah Tuhan di situ. Perlu sepakat atau bermain peran, ya. Siapa yang jadi polisi jahat, siapa yang jadi polisi baik. Ya, karena kalau dua-duanya ngegas, waduh, anaknya bisa ke IGD. Bapaknya galak, mamanya galak. Waduh, bapaknya nyubit, mamanya mukul. Mamanya nendang, bapaknya ngebanting, hancurlah anaknya. Ya. Nah, yang ketiga, kebiasaan di lingkungan keluarga. Nah, ini juga lingkungan itu juga mempengaruhi cara orang, karena ada kecenderungan misalnya di satu daerah tertentu gayanya mirip-mirip. Nah, karena orang tua saya juga dulu diperlakukan keras, dia juga keras, tetangga juga keras. Ya. Tapi papa saya keras tapi mulutnya oke. Hanya keras, ya. Keras, nggak terlalu brutal. Ya, pernah saya waktu masih SD ada orang lain lagi marahin anaknya, dipukulin pakai kayu. Dasar kau binatang kurang ajar, katanya. Binatang kurang ajar. Lalu saya dengar kan, saya ngobrol sama mama saya juga dengar. Mak, kalau anak kayak binatang kurang ajar, mamanya apa? Itu bukan mama, itu induk. Lo binatang, anaknya siapa? Ya anaknya binatang lah. Masa orang tua melahirkan binatang? Nggak mungkin. Ya, kalau anaknya binatang, mamanya juga jadi induk, iya kan? Induk. Maka kalau kita memaki-maki anak kita, dasar anak setan, lu berarti mamanya nikah sama setan. Minimal kawin sama setan mamanya. Ya, bapaknya yang setan, gitu. Nah, kadang kita nggak sadar, kita lepas kendali kata-kata, ya. Nah, itu yang perlu kita gumuli. Ya, mungkin Bapak Ibu udah lewat itu semua lah ya. Udah lewat oleh anugerah Tuhan. Ya, itu semua sudah lewat dan mungkin kita juga mengakui bahwa kita seringkali salah. Termasuk yang muda-muda, termasuk hamba Tuhan. Ya, kadang kita lepas kendali. Ya, padahal ketika kita marah kepada anak, kita cenderung anak juga yang salah. Ya, gara-gara kamu mama jadi emosi. Gara-gara kamu bapak jadi hilang damai sejahtera. Ya, padahal tidak harus. Ya, tidak harus. Anak kita misalnya bandel, ya, marah atau enggak itu pilihan kita. Ya, pilihan kita. Karena sama kayak di negara kita lah, misalnya. Wah, saya nggak mau bayar pajak karena pemerintah itu tukang korupsi. Ya, itu lain urusan. Ya, kita lakukan bagian kita. Begitu juga dalam mendidik anak, kita lakukan bagian kita. Ajar berulang-ulang. Ajar berulang-ulang. Ya, kadang-kadang orang tua bukan menjadi pengajar, tapi menjadi penghajar. Ya, dikit-dikit lubas, dikit-dikit lubas. Ya, buktinya saya misalnya orang tua zaman dulu kan gitu nih. Karena dikerasin makanya jadi katanya. Padahal bukan karena dikerasinnya, karena dia meresponi dengan benar perlakuan yang sebenarnya tidak benar. Tapi karena diresponi dengan benar, dan zaman itu semuanya begitu, ya, semuanya main keras, maka anak-anak jadi sadar. Ya, cobalah kita keras kepada 1000 orang, enggak, pasti tidak 1000-1000-nya jadi, enggak. Ya, makanya hati-hati dengan kekerasan di dalam mengasuh anak, ya, termasuk di dalam relasi kita dengan orang lain. Dengan cara yang keras bahkan kasar, ya, bisa jadi orang itu jadi bagus, bisa juga jadi tambah parah. Ya, saya pernah melihat satu keluarga yang suka main tangan orang tuanya, galak minta ampun.
ada dua ekstrim yang bisa terjadi dan dua-duanya terjadi. Yang satu terjadi pada anak yang pertama, satu terjadi pada anak yang kedua. Ya, kalau kita selalu kekerasan dalam rumah tangga kepada anak lah gitu ya, apalagi kepada pasangan, lebih parah lagi kepada anak dulu. Kalau enggak dia jadi benar-benar minder atau dia benar-benar pemberontak. Ya, saya melihat sendiri itu. Yang sayangnya yang jadi minder anak yang laki-laki, yang jadi pemberontak anak yang perempuan. Ya, kalau laki masih mending, udah bandel, wah, namanya juga laki gitu kan. Ini yang laki jadi mau maju aja di sekolah minggu nggak berani, gini culun lah istilahnya. Ya, karena apa? Karena udah sering kena tempeleng mungkin ya. Nah, sebaliknya yang cewek galak, ya, jadi kayak jagoan. Itu dengan pola asuh yang sama, main keras. Nah, jadi itu pengaruh ya, baik di dalam keluarga maupun di dalam lingkungan sekitar. Nah, itu hal-hal yang mempengaruhi. Sekarang ini slide terakhir, tenang ya, nggak lama lagi. Bagaimana menjadi pengasuh handal? Nah, ini tadi kita ngomong ya, bergaul karib dengan Tuhan. Ya, belajarlah dari Tuhan. Salomo dididik dengan baik, akhirnya ya ngaco. Ya, Daud pernah jatuh, pernah, keluarganya kacau nggak? Kacau. Tapi poin pentingnya dia bertobat, dia kembali kepada Tuhan. Karena itu yang paling penting adalah bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga apa? Kesalahan-kesalahan kita di dalam mengasuh, ya, itu direstorasi, diperbaiki di dalam kita bergaul karib dengan Tuhan. Kalau kita nggak kenal Tuhan, waduh, ya. Apalagi kita dikelilingi orang-orang, apapun yang kita bikin dia iya aja, yang penting kita seneng, ya. Asal Bapak senang, dulu kan ada istilah gitu zaman Orde Baru ya, ABS. Asal Bapak senang, asal Presiden ngomong di DPR, DPR pasti bilang apa? Setuju, ya, satu suara semuanya. Ya, asal Bapak senang. Nah, itu bahaya. Kita harus bergaul karib dengan Tuhan, tentunya dekat dengan Tuhan, membaca firman Tuhan. Dari situ nanti kita tahu, oh ternyata saya belum benar cara saya nih, cara saya memperlakukan baik itu anak ataupun orang-orang yang ada di bawah kita. Lalu memberi diri diasuh oleh Tuhan. Ya, nah ini juga mirip dengan nasihat-nasihat. Pengajar yang baik adalah pengajar yang terus belajar. Pengasuh yang baik adalah juga pengasuh yang memberi diri diasuh. Loh, saya kan udah tua, diasuh oleh Tuhan. Ya, diasuh oleh Tuhan. Biarpun kita udah banyak umur kita, masih ada bandel-bandelnya juga. Ya, minimal bandel dalam pikiran. Ya, iseng. Ya, pikiran kita suka iseng. Gue pites juga lu, misalnya gitu kan. Nah, kita harus memberi diri diasuh oleh Tuhan. Kalau ada hal-hal yang salah yang mungkin kita lakukan, tapi dulu anak kita sekarang udah besar-besar, kok anak kita jadi baik ya, padahal kita nggak bagus-bagus amat dulu mendidiknya. Itu anugerah Tuhan. Ya, sebaliknya, kalau kita pun sudah mengasuh sebaik-baiknya, itu juga karena Tuhan. Ya, jadi tidak ada celah untuk kita meninggikan diri kita. Itu karena pertolongan Tuhan. Lalu mau berubah. Nah, ini yang penting. Ya, tadi itu yang istilah pola asuh itu zaman modern, baru di abad ini ada. Ya, tahun 1900 mulai 1900 sekian sampai sekarang. Ya, baru ada 100 tahun lebih. Dulunya gimana? Dulunya udah ada, istilahnya aja baru dibikin sekarang. Ya, dari dulu sudah ada. Nah, mau berubah. Zaman terus berubah. Cara yang dulu sama cara yang sekarang, kita dengan cara yang sama, hasilnya akan beda. Ya, hasilnya akan beda. Nah, ini yang paling bingung ibu-ibu pasti ya. Bisa apa? Dahinya naik. Apa tuh? Jadi ninja. Bukan koboi. Ini ngomong apa sih ini pendeta? Ninja itu begini, ya. Senjatanya banyak, ya kan? Senjatanya banyak. Ada pakai pedang, ada pakai trisula, ada pakai tongkat. Wah, waktu kecil saya suka nonton kura-kura ninja. Ya, paling nggak ada 4. Ada Michelangelo, Donatello, Raphael, satu lagi siapa ya, lupa saya namanya. Sama temennya satu lagi lah. Ada yang senjatanya tongkat, ada yang senjatanya pedang, ada yang senjatanya trisula, ada yang senjatanya bintang itu. Wah, canggih ya.
banyak senjatanya. Kalau udah mau kalah, terakhir petasan banting, bus, langsung hilang dia. Banyak senjatanya. Kalau koboi, senjatanya apa? Tembakan, satu doang. Jago, tapi cuma satu senjata. Maksud saya di sini adalah bahkan dalam pola pengasuhan pun kita harus bisa berubah. Ya, harus bisa berubah. Kalau kita sudah sadar bahwa itu salah, ya, maka ganti jurus, ganti gaya, kayak ninja. Ya, wah, pakai pedang kurang panjang nih, udah saya pakai tongkat aja, biar lebih panjang. Bukan hajar anak pakai tongkat, bukan ya. Nah, jadi setiap anak itu unik, ya. Nah, kecenderungan kita tuh saya gaya kayak gini, udah kayak gini aja. Nah, jadi anaknya 10, cara didiknya sama semua. Nah, padahal setiap anak itu unik. Karena itu asuhlah dengan unik, sesuai uniknya anak. Ya. Kayak anak saya 2, beda gayanya. Ya, yang tua suka belajar. Dari 3 tahun udah diajarin baca. Dari bayi udah diajarin A, ya, sambil mandi nggak ngerti dia, pokoknya tunjukin A. 1 tahun dia udah tahu mana huruf A, udah tahu. Belum genap 1 tahun udah tahu mana huruf A, I, U, E, O. 3 tahun udah bisa baca, ya. Lalu kita ikutin sama yang kedua kan, dikasih buku, dirobek, bikin pesawat-pesawatan katanya, lah itu buku mahal-mahal, disobek-sobek sama dia. Nggak suka belajar, sampai sekarang nggak suka belajar. Kalau suruh loncat-loncat merayap jago, disuruh belajar nggak mau. Ya, mungkin bukan dianya yang nggak pintar, kitanya yang kurang banyak baca, ya, kurang banyak baca. Oh, gaya anak beda-beda, sehingga pola asuh juga caranya beda-beda. Ada anak yang lebih bagus, kita agak keras, ya, istilahnya di atasnya otoritatif, agak-agak semi otoriter. Ada yang dengan gitu anak jadi bagus. Ada yang jadi nggak bagus, ya, bawaannya berantem, nanti kabur dari rumah tuh, asal udah punya temen, ya, pertamanya nginep dia sehari, lama-lama nginep 3 hari, lama-lama nginep seminggu, lama-lama nggak pulang lagi. Ya, kalau kita brutal lah misalnya, dikit-dikit keluarin apa, pukulan, pukul-pukul, lama-lama memberontak. Nah, karena itu caranya beda-beda. Nah, kita harus siap mengevaluasi cara kita memperlakukan anak, ya, atau karyawan mungkin, ya. Lalu temukan apa yang masih kurang, ya, temukan apa yang masih kurang, dan siap berubah dan tetap minta anugerah Tuhan. Kembali lagi tadi, asuhan yang buruk bisa hasilnya bagus. Lo kok bisa? Kalau gitu saya asal-asalan aja, salah. Kita harus sebaik mungkin. Tapi apa yang sudah lewat, yang kita salah, mohon pertolongan Tuhan. Yang pertama kita dulu yang berubah menjadi lebih baik, lalu kita minta anugerah Tuhan supaya keturunan-keturunan kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita juga baik, ya, juga baik. Walaupun tidak otomatis, ya, tidak otomatis baik, maka kita harus memberikan daya upaya yang dibutuhkan, ya, terus berkembang terus, jangan bosan, ya. Udah capek ini sama anak saya, udah dibilangin A, B, C, D, emang dasar anak degil, ya. Nah, kalau kita mulai kata-kata, istilahnya kata-kata menghina, kata-kata kutukan, itu anak kita loh, ya. Mungkin itu DNA-nya turun dari kita. Kalau saya kadang bercanda, itu kayak bapaknya atau kayak mamanya tuh, kalau ngelihat anak-anak yang seperti itu, ya. Tapi bercanda lah, ya. Bisa jadi karena pergaulan, karena pengaruh lingkungan teman sebaya juga sangat besar. Nah, jadi bagaimana menjadi pengasuh yang handal? Ya, 4 ini. Ya, menjadi pengasuh yang handal tidak ada sempurnanya, ya, tidak ada sempurnanya. Itu kita terus progres. Nggak ada yang kita bisa bilang saya lah yang paling sempurna, enggak. Ya, kita belajar dari kelebihan orang lain, menyadari kelemahan kita, orang lain juga belajar dari kekuatan kita, saling belajar. Yang handal ini terus menerus adalah orang yang siap terus untuk berubah, berkembang sampai jadi lebih baik. Ya, gampang nggak? Enggak.
Pernah gagal nggak? Pasti, ya, pasti pernah gagal. Pasti pernah gagal. Tapi nggak masalah gagalnya, masalahnya kita memperbaiki nggak setelah gagal. Nah, itu yang pentingnya. Ya, maka selamat menjadi ibu yang menuju kepada kehandalan yang paripurna. Wah. Sampai di sini yang bisa saya paparkan. Mungkin ada yang mau kesaksian satu orang tentang cara mengasuh, atau mungkin cara diasuh dulu bagaimana, ya. Atau setidaknya siapa di sini yang waktu kecil dulu pernah dipukul orang tuanya? Nggak pernah ya? Wih, ada yang nggak pernah, mantep ya. Iya, ada yang di rotan, ada yang sapu lidi, ada yang pakai gagang sapu, ya. Ada yang pakai tangan langsung, ya, macem-macem. Yang angkat tangan nggak pernah cuma satu, berarti yang lain pernah semua ya. Bahkan ada yang pernah dipukul dan pernah memukul, ya, apalagi ke anak, apalagi ke anak. Nah, tapi uniknya di Alkitab bilang, barang siapa kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Tapi harus tepat. Tepat. Kasusnya apa? Ya, jangan nasi tumpah, pukul. Ya. Enggak mau minum susu, pukul. Anak ngompol, pukul. Wah, itu mah satu jurus, itu koboi namanya. Ya. Jadi lain-lain caranya. Nah, itu perlu proses panjang. Panjang. Ya, bahkan itu psikolog ahli perkembangan anak yang bikin itu juga mungkin juga tukang mukul anak kali ya, cuman dia karena dia pinter, dia bisa bikin, oh yang paling bagus ini, itu teori semua, prakteknya itu tarik ulur, bagaimana kita bisa menghadapi anak, ya, dan terus sampai dia besar. Dan kita berharap yang terjadi seperti Lemuel, ya, setelah anaknya jadi, ya, anaknya udah jadi raja, baru dia ingat semua perkataan ibunya. Ya, kita harap kita juga seperti itu ya. Kita harap kita seperti itu. Dan anak kita nanti bilang, untung mama ingatkan, sering ingatkan saya gini. Kalau enggak, saya enggak bisa seperti sekarang. Ya, mungkin ada ibu-ibu yang udah sudah sampai di tahap itu. Nah, ya, saya belum sampai di tahap itu. Ya, saya berharap bisa sampai di tahap itu. Mungkin ada yang ingin kesaksian atau boleh tanya 1-2 orang sebelum saya akhiri. Udah handal semua kayaknya ya. Bukan pengajar handal, tapi ada yang penghajar sandal. Pakai sandal, ditempeleng anaknya pakai sandal. Pengajar sandal ya. Ya, udah handal semua ya. Berarti saya yang perlu nanya nanti. Ya, kalau saya nanyanya nanti sambil makan gitu biar enak ya. Ya, udah ada yang lapar tadi katanya. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami akan bagaimana menjadi pengajar, pengasuh, pendidik yang handal. Tidak berarti kami sudah sempurna, ada kekurangan di sini sana, tetapi penting bagaimana kami terus bergaul karib dengan Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan mengingatkan kami, menegur kami mau berubah semakin baik dan semakin baik. Biarlah kegagalan-kegagalan di masa lalu Tuhan ampuni dan Tuhan ubahkan. Kami terbuka untuk diajar, dididik oleh Tuhan, supaya kami kembali menjadi orang tua, menjadi mertua, menjadi oma yang diperkenan oleh Tuhan. Tidak mudah, tetapi kami memohon pertolongan dan bimbingan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah lelah mengasuh kami. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih setia dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh berhimpun di ruangan ini untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan di dalam wadah persekutuan kaum ibu Antioquia Ladies Fellowship. Tibalah saatnya bagi kami disapa oleh kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan yang menguatkan, menolong kami di dalam menjalani kehidupan keberimanan kami mengiring Dikau. Berkati dan pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar setiap kami beroleh berkat dari firman Tuhan. Berbicaralah ya Allah, kami sudah siap untuk diajar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Guru Agung kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Ya, saya juga mau lepas masker nih. Nyesak ya. Oh iya. Ya, terima kasih Abang Ajan. Ya, tema kita Ibu Pengajar Handal. Ya, emangnya Bapak enggak? Ya, karena ini ibadah ibu-ibu, ya, jadi Ibu Pengajar Handal ya. Kalau ibadah bapak-bapak nanti Bapak Penghajar Handal. Penghajar handal ya, bukan pengajar. Ya, kita akan pikirkan bersama-sama firman Tuhan ini. Temanya Ibu Pengajar Handal. Dari Amsal 31 saya akan bacakan bagi kita semua. Wah, ini ya. Amsal 31 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Inilah perkataan Lemuel raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan, anakku, anak kandungku, anak nazarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Ya, sini kita mempelajari dari bagian firman Tuhan ini secara umum, garis besarnya Mama si Lemuel ini, ya, Mama si Lemuel. Lemuel ini bukan singkatan dari Lae Samuel ya. Memang namanya Lemuel. Ya, kalau Lae Samuel ada mereknya lagi di belakang, entah Marpaung, entah Situmorang kan. Ya, secara umum ada larangan dan ada perintah. Ya, di ayat ketiga dikatakan jangan jatuh dalam dosa seksual. Karena Lemuel ini laki-laki, maka Mama si Lemuel ini ngajarin jangan jatuh kepada perempuan. Ini bukan semua perempuan. Maksudnya adalah perempuan yang menjatuhkan raja-raja. Ya, ini mengingatkan kita kepada siapa? Salomo. Ya, kepada Salomo. Ini juga di Amsal. Ada kemungkinan mereka tahu akan kisah Salomo. Ya, sehingga mamanya memberikan ajaran, peringatan, larangan kepada anaknya. Hati-hati kamu cari jodoh. Ya, jangan sampai karena pasangan, karena perempuan nanti kamu jatuh. Ya, itu peringatan yang pertama, ini tentang hal seksual. Yang kedua, jangan sampai jatuh dalam dosa kemabukan. Ayat 4 sampai ayat 7 tadi kita membaca bagaimana tidak patut bagi raja minum anggur sehingga dia melupakan apa yang sudah dia tetapkan. Ya. Ini mengingatkan saya pada beberapa orang. Ya, kalau sudah mabuk itu memang bisa membuat lupa diri. Ada banyak kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dalam kondisi mabuk. Ya. Kejahatan pidana juga banyak dilakukan dalam kondisi mabuk. Di Alkitab sendiri
ada dua tokoh yang sebenarnya hidupnya luar biasa, tapi gara-gara mabuk, ya. Yang pertama Nuh, ya, dia mabuk. Yang kedua lebih parah lagi, Lot, ya. Lot dia mabuk, tapi dia mabuk karena apa? Dikasih mabuk sama anak-anaknya, anak kandungnya perempuan, 2 orang. Lot punya anak perempuan beberapa, 2 orang yang belum menikah. Entah gimana otak mereka korslet, mereka pikir tidak ada lagi laki-laki di dunia ini, sehingga anak-anak Lot membuat bapaknya mabuk, ya, dikasih minum anggur sampai mabuk, lalu anaknya memperkosa bapaknya 2 hari 2 malam sampai kedua anaknya hamil. Akhirnya yang satu melahirkan, dikasih nama Moab, ya, sudah binasa bangsa itu, ya. Yang satu lagi dikasih nama kalau nggak salah Amon, juga sudah binasa. Ya, bagaimana terjadi orang mabuk? Kalau udah mabuk itu udah kacau, ya, karena dia punya pertimbangan logika itu sudah terganggu, ya, sudah terganggu. Nah, mungkin Lot bisa berbantah-bantah, kan saya bukan mabuk, saya dikasih minum sama anak saya sampai saya mabuk. Lah kan dia bisa melawan, apalagi dia bapak, ya. Masa bapak disuruh anaknya mabuk mau? Ya, maka kalau udah mabuk pintu dosa terbuka lebar, ya, bahkan bisa binasa. Nah, ini 2 hal yang memang dari dulu sampai sekarang, ya, sering membuat orang jatuh. Ya, kalau jatuh bangun lagi, oke. Masalah udah jatuh tertimpa tangga, ya, sudah jatuh tertimpa tangga dan tidak bangun lagi, bahkan binasa. Bagaimana seorang Raja Salomo dikatakan begitu bijaksananya, bahkan sebelum dia dan sesudah dia tidak ada raja yang lebih bijaksana. Ya, hikmat Salomo itu luar biasa. Ya, tetapi dengan hikmat bijaksana yang dari Tuhan, Tuhan puji-puji dia. Dia nggak minta kekayaan, dia tidak minta kemasyhuran, dia minta hikmat yang dari Tuhan. Ternyata dalam perjalanan waktu, ya, karena istrinya Salomo ini banyak, ya, 700. Belum lagi gundiknya. Gundiknya itu selir, ya. 300. Wah, elah. Apal nggak dia tuh namanya tuh, ya. Kalau dia mau tiap malam ganti istri dan gundik, perlu waktu 3 tahun ketemu sekali, ya, 1 orang. Bisa-bisa lupa itu. Yang absennya gimana lagi itu? Tinggalnya gimana lagi itu? Puyeng mikirinnya, ya. Bagaimana orang yang paling berhikmat di dunia jatuh. Gara-gara apa? Gara-gara cinta, ya. Di mabuk cinta. Cinta itu buta, ya, katanya, ya, begitu. Dan memang buktinya gitu. Ada banyak keluarga-keluarga yang rusak gara-gara apa? Pelakor, ya, perebut laki orang. Ada juga pebinor, perebut bini orang, ya. Maka kalau ada orang ketiga di dalam keluarga, rusak. Nah, itu harus hati-hati. Itulah yang diajarkan oleh Mama si Lemuel ini kepada anaknya. Dan yang kedua ada perintah, ya, perintah dari orang tuanya kepada Lemuel agar dia bersikap adil dan bijaksana, memihak kepada orang-orang miskin dan orang-orang tertindas. Loh, jadi orang kaya dimusuhin? Bukan. Ya, kalau orang kaya masih banyak kekuatannya, ya, enggak susah dia besok mau belanja beras. Tapi kalau orang-orang miskin dan tertindas, ditipu dikit udah susah dia, udah bisa nggak makan lagi. Ya, karena itu orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang tertindas harus diperhatikan. Nah, ini ajaran dari Mama si Lemuel. Nah, yang menjadi pemikiran kita, karena kan ini temanya ibu pengajar yang handal, ya. Kapan Ibu Lemuel mengajar anaknya? Atau seberapa sering? Sekali saja kah? Ya, lalu karena pintar si Lemuel ini ingat terus dia nggak lupa-lupa. Atau sekali-sekali? Atau sering kali? Nah, kira-kira apa jawabannya? Sering kali. Ya, udah pasti. Memang nggak ada di teks tadi, ya. Maka Mama Lemuel sering kali,
ngajarin si Lemuel? Enggak, tapi kita bisa duga. Lalu pertanyaan berikutnya, kok udah kayak kuis aja nih. Pada waktu Lemuel, kapan mamanya ngajar si Lemuel? Waktu dia masih kecil saja? Waktu dia remaja saja? Waktu dia menjelang dewasa? Setelah dewasa? Setelah jadi raja? Atau dari kecil sampai dia dewasa? Pinter semua. Wah, lulus semua nih, mantap-mantap nih mama-mama ALF nih ya. Iya, smart semua, pintar-pintar.